Timnas U22 Indonesia jadi sorotan media Kamboja. Pelatih Thailand tak kaget dengan Garuda Muda. Pelatih Irak remehkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Thailand U22 Isara Sritaro tak merasa heran Timnas Indonesia U22 mampu mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Isara Sritaro menilai Timnas Indonesia U22 besutan Indra Syafri memiliki satu keuntungan karena memiliki waktu rehat lebih lama dari laga sebelumnya. Sementara itu, Isara Sritaro mengaku akan menganalisis kekuatan Timnas Indonesia U22 jelang laga final. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai kedua tim sama-sama memiliki kualitas dan penggemar setia yang akan memberikan dukungan. Gelandang Timnas Indonesia U22 Muhammad Taufani mengatakan mental Timnas U22 Indonesia harus ditingkatkan untuk laga final. Sebab menghadapi Thailand menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda. Pemain asal Kalimantan Timur itu mengatakan kemenangan timnya atas Vietnam bisa dikatakan menjadi bukti Timnas Indonesia U22 lebih siap bersaing. Kemenangan itu pun bisa menghapus kesedihan publik sepak bola Indonesia dengan batalnya Piala Dunia U20 di tanah air. Muhammad Taufani menegaskan selangkah lagi Timnas Indonesia U22 dapat meraih target yang dibebani, yakni medali emas. Oleh karena itu, timnya akan memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Usai dipastikan lolos ke babak final SEA Games 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat bersyukur dan menyanjung tinggi mentalitas yang dimiliki tim besutan Indra Syafri tersebut. Meski begitu, Erick Thohir memberikan peringatan kepada para pemain Timnas Indonesia U22 untuk tidak puas begitu saja. Menteri BUMN tersebut ingin skuad Garuda Muda mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan final. Sebab di laga final, skuad Garuda Muda ditantang oleh Thailand yang merupakan salah satu rival terberat Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur sejauh ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendampingi Timnas Indonesia U22 yang lolos ke final SEA Games 2023. Di tengah kesibukannya sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir juga ingin memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Tadi sudah izin Pak Presiden dan Mensesnek, Pak Pratikno belum jawab. Saya sudah izin kalau berkenan di sini dulu mendampingi anak-anak sampai final. Insya Allah diizinkan, kita bersamalah sama-sama. Ucap Erick Thohir. Momen Timnas Indonesia U22 salat di ruang ganti usai menggilas Vietnam di semifinal SEA Games 2023 mendapatkan sorotan dari media Kamboja, yakni Troyong Sport. Tampak Fajar Faturrahman menjadi imam dalam ibadah umat Islam tersebut. Sang pelatih Indra Syafri pun turut masuk dalam syaf jamaah tersebut. Troyong Sport menaruh perhatian mereka kepada kebiasaan Garuda Muda ini. Momen tersebut pun mengundang rasa simpatik dari banyak pihak. Terlebih kemenangan atas Vietnam U22 tersebut menjadi sejarah penting bagi Garuda Muda dalam beberapa waktu terakhir ini. Selain itu, ruang ganti Timnas Indonesia U22 kali ini juga tampak lebih baik dari sebelumnya. Tempat duduk para pemain kali ini tidak lagi menggunakan kursi plastik yang belakangan menjadi pembahasan hangat publik tanah air. Pelatih Irak Jesus Casas akan memandang remeh kehadiran Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Menanggapi hasil undian, Jesus Casas menyebut Jepang dan Vietnam akan menjadi saingan terkuat untuk lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Timnas Indonesia hanya dipandang sebelah mata. Di sisi lain, Sintayong mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan tim yang paling buncit dari ranking FIFA dalam turnamen ini. Namun dia tidak ingin menyerah, bahkan menyebut peluang lolos masih ada 50%. Adapun Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia akan melawan Irak di laga perdana pada 15 Januari 2024. Berada di antara tim yang kuat di grup D Piala Asia 2023, banyak yang cukup skeptis dengan kemampuan Timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia yang baru saja menjadi WNI, yakni Sandy Walsh, tampak antusias dengan hasil drawing tersebut. Melansir dari kanal YouTube Sandy Walsh, pemain naturalisasi yang kini membela Cafe Michelin itu tampak optimis. Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang membanggakan. Meski demikian, Sandy Walsh juga mengakui bahwa berada di grup D merupakan tantangan yang cukup berat. Media Vietnam Soha.vn menyebut Timnas Indonesia 100% gunakan pemain naturalisasi di Piala Asia 2023.
Soha.vn menyebut PSSI sudah berencana menambah amunisi pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Adapun pemain yang disebut oleh media itu adalah Kevin Dix dari FC Copenhagen, Tijani Reinders dari AS Alkmaar, Jay Itzes dari ADO Den Haag, Tom Haye dari SC Heerenveen, Ragnar Oratmangun dari FC Groningen, Emil Audero dari Sampdoria, dan Mads Hilgers dari FC Twente. Saat ini Soha.vn menyinggung saat ini Timnas Indonesia sudah diperkuat oleh 4 pemain naturalisasi yang sudah mendapatkan status warga negara Indonesia. Keempat pemain itu adalah Jordi Amat, Mark Klok, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Tentu hal tersebut hanya sebuah kekhawatiran media tersebut yang akan bertemu dengan Timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Pemain keturunan Timnas Indonesia sukses membawa klubnya Viking FK meraih kemenangan 2-1 atas Sandefjord dalam lanjutan Liga Norwegia. Sempat tertinggal lebih dahulu namun Viking FK mampu membalikan keadaan dengan mencetak gol kemenangan di babak kedua. Pada menit ke-65, Patinama yang telah mendapatkan kartu kuning harus ditarik keluar dan digantikan dengan Niklas Sandberg. Meski Patinama bermain cukup baik, Viking FK tentu tidak ingin pemain berusia 24 tahun itu mendapatkan kartu kuning kedua. Persita Tangerang resmi memperpanjang kontrak pemain keturunan Indonesia, Jack Brown. Hal itu diumumkan lewat akun Instagram klub. Diketahui, Jack Brown bergabung dengan Persita sejak Desember 2021 lalu. Sebelumnya, dia merupakan jebolan dari Manchester United Soccer School. Musim ini saja, Jack diketahui hanya tampil 6 kali di Liga 1 2022-2023, menurut data dari Transfer Market. Gelandang 21 tahun itu juga belum pernah mencetak gol untuk Persita sejauh ini. Sekedar informasi, Jack merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang sempat dipanggil dalam Timnas Indonesia U19 dan debut pada September 2020 lalu. Jack sudah tampil sebanyak 3 kali dan menyumbangkan 2 gol untuk skuad Garuda Muda. Momen itu terjadi saat Timnas Indonesia U19 diasuh oleh Sintayong. Jack dipercaya tampil di laga melawan Bosnia U19 dan Makedonia U19. Namun namanya kemudian tidak muncul kembali setelahnya dalam skuad asuhan Sintayong sejauh ini. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menjelaskan bahwa Haikal Al-Hafiz bisa menggantikan Pratama Arhan di final SEA Games 2023 lawan Thailand. Diketahui Pratama Arhan absen di final SEA Games 2023 lantaran diganjar kartu merah saat pertandingan melawan Vietnam di babak semifinal. Haikal Al-Hafiz sebelumnya sudah mendapatkan kepercayaan Indra Syafri untuk menggantikan posisi Pratama Arhan saat Garuda Muda menjalani laga terakhir fase grup melawan Kamboja. Saat itu Timnas menang tipis 2-1. Hasil tersebut jelas cukup bagus sehingga tidak perlu ada kekhawatiran pemain pengganti dalam menjalani laga final melawan Thailand. Terkait absennya Arhan, Indra Syafri mengaku cukup menyayangkan. Namun semua itu tidak dipermasalahkan karena dalam semua pertandingan, semua kemungkinan bakal terjadi termasuk mendapatkan kartu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.